Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kembali saya akan ajak kita sekalian untuk bersaat teduh ya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dan saya harap tidak ada kata bosan dalam bersaat teduh. Jangan bosan. Kalau saudara sampai bosan saat teduh, itu artinya mungkin saudara ketika sedang bersaat teduh belum merasakan indahnya kebersamaan dengan Tuhan. Karena kalau kita sudah merasakan indahnya saat bersama Tuhan dalam acara saat teduh kita, maka kita pasti akan rindu selalu mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Saya berdoa itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara semakin merasakan indahnya Tuhan dan semakin dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan bersama datang kepada Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau memberikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi mari kita katakan bersama-sama, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Dalam kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari katakan lagi sama-sama, agar indah bagimu, agar indah bagimu Tuhan, dan menyenangkan-Mu. Haleluya,
Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami adalah milik-Mu dan kami kepunyaan-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan di mana kami boleh bersama-sama kembali datang kepada-Mu, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, bahkan berdoa syafaat bagi banyak orang. Tuhan, kami berterima kasih. Kiranya Kau bawa kami hari demi hari lebih dekat dan lebih mencintai-Mu, lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan bersama sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita kembali akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, yang mana kita sudah sampai ya pada pasal yang ke 22 ya, pasal 22, puji Tuhan. Tidak lama lagi kita akan selesai kitab Kisah Para Rasul. Ya, kalau tidak salah kitab Kisah Para Rasul itu sampai 28. Ya, betul, 28 ya. Kisah Para Rasul 22 sekarang. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum.
Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus ku berbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, orang yang saleh menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak. Katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup di dalam markas. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak kau perbuat? Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Paulus di hadapan mahkamah agama, namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini yang saya akan ajak kita melihat bersama adalah bagaimana reaksi kepala pasukan ketika tahu bahwa Paulus adalah warga negara Rom. Kita bisa lihat tadi bahwa kepala pasukan dan perwira dan semua orang yang hendak menyesah Paulus sangat ketakutan begitu mendengar Paulus adalah warga negara Rom. Warga negara Rom artinya warga negara kerajaan Roma. Dan pada zaman itu,
karena pemerintahan mereka menguasai begitu banyak wilayah, termasuk di Israel, maka warga negara Rom adalah orang-orang dengan prioritas yang tinggi, orang-orang dengan identitas diri yang tinggi, ya, dipandang sangat tinggi. Karena itulah mereka begitu kaget begitu mengetahui bahwa ternyata Paulus adalah warga negara Rom, apalagi kewarganegaraan itu didapat karena kelahirannya. Yang menarik di sini, Paulus memiliki kewarganegaraan, identitas diri yang begitu tinggi, sampai-sampai membuat kepala pasukan takut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi selama ini kita melihat dalam pelayanannya, Paulus hampir-hampir tidak pernah menunjukkan identitasnya yang begitu tinggi itu. Di berbagai tempat, dia menyatakan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang Rasul Kristus. Padahal identitas jasmani, duniawi yang dimilikinya begitu sangat tinggi. Ketika Paulus menggunakan kembali identitasnya, dia melakukan itu sepenuhnya untuk Tuhan. Paulus adalah seorang yang visioner. Dengan identitas yang dimilikinya sebagai warga negara Rom, dia berhak untuk naik banding, ya. Dalam sebuah pengadilan dia tidak boleh diadili dengan semenang-menang. Jadi pengadilan itu harus memberikan kesempatan pada Paulus untuk membela diri. Dan bahkan dia bisa naik banding. Kalau dia merasa tidak cocok dengan keputusan sidang yang ini, naik banding ke yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, bahkan sampai kepada kaisar. Ya, karena dia memiliki identitas itu. Dan Paulus adalah seorang yang sangat visioner. Dia mempergunakan identitasnya bukan untuk mendapatkan penghormatan selama pelayanannya, tetapi dengan visi, pandangan yang begitu jauh yang dia miliki. Kali ini dia sengaja mempergunakan identitas yang dia miliki untuk mendapat kesempatan diadili. Dan kita tahu, Paulus seolah-olah dengan sengaja ingin naik banding terus. Karena setiap kali dia naik banding, dia diberi kesempatan untuk membela diri, menyatakan perkaranya, dia selalu mempergunakan itu untuk bersaksi tentang nama Tuhan. Jadi sepenuhnya hidupnya benar-benar digunakan untuk memberitakan Injil, untuk kerajaan Allah. Inilah hidup orang Kristen yang seharusnya. Bukan berbangga dengan identitas yang kita miliki, lalu kita gunakan untuk kesenangan kita, untuk mendapatkan pujian dari manusia, siapapun kita. Jangan bangga dengan kekayaan yang kita miliki. Jangan bangga dengan kedudukan yang kita miliki. Jangan gunakan itu semuanya untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi saja. Karena sebenarnya semuanya itu bukankah tidak ada artinya. Kalaupun saudara mempergunakan identitas diri, saya menggunakan identitas yang kita miliki. Mungkin saudara sebagai orang kaya, punya kedudukan, kita gunakan itu. Mari kita gunakan itu dengan satu tujuan, untuk kerajaan Allah, seperti Paulus. Mari kita gunakan segenap yang ada dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Demikianlah kita memaknai hidup dengan benar sebagai warga kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini, seperti Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini memberkati kita dan memimpin jalan hidup kita untuk kita lebih tahu bagaimana menggunakan identitas diri yang kita miliki. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan pada kami tentang pentingnya kami tidak bangga dengan identitas yang kami miliki. Untuk kami tidak mencari pujian dari dunia ini, tetapi mempergunakan identitas diri yang kami miliki semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan.
menggunakan semua yang ada dalam kehidupan kami sepenuhnya untuk kebesaran dan kemuliaan kerajaan-Mu. Karena segala kemuliaan kami di dunia ini, seberapapun tingginya identitas diri kami, semua itu fana Tuhan. Biarlah kami gunakan semuanya ini yang fana dalam dunia ini untuk mendapatkan harta yang kekal di dalam kerajaan-Mu, untuk hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Haleluya. Mari sekarang kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum percaya Yesus, yang kita kenal, yang kita tahu namanya. Mari kita doakan supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Ya, mari kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang sampai hari ini menderita aniaya, sengsara karena nama-Mu maupun karena kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan tolong agar Tuhan kuatkan mereka, bahkan kalau boleh kiranya Tuhan lepaskan mereka dari siksaan, penderitaan dan aniaya yang berat itu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Indonesia yang kami cintai ini. Ampuni kiranya kesalahan, pelanggaran, dosa pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Kiranya Kau ampuni kami Tuhan, dan kiranya Kau memberkati bangsa kami Indonesia ini dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkat rohani, rohan jasmani Kau limpahkan Tuhan. Damai sejahtera Kau limpahkan Tuhan, sehingga Indonesia boleh diliputi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kiranya banyak jiwa boleh dituai bagi kemuliaan nama Tuhan di Indonesia. Tuhan tolong bangsa negara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, penginjil, gembala, guru, semua orang yang memiliki gelar teologia, gelar kependetaan. Berikan kami semuanya hati yang tulus, ikhlas Tuhan, baik kami dan keluarga kami, agar kami selalu bersih di mata-Mu. Dan kiranya Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, agar kami dapat lebih efektif di dalam melayani-Mu Tuhan. Juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kiranya pekerjaan mereka, keluarga mereka, pelayanan mereka. Tuhan kiranya memberkati pergaulan mereka dalam nama Yesus. Tuhan kiranya limpahkan kebaikan senantiasa dalam hidup mereka. Berkat-Mu kiranya ada atas sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami juga berdoa bagi sahabat dan saudara-saudari kami yang sakit, baik itu di rumah sakit maupun di berbagai tempat. Demikian juga untuk adik, kakak, saudara, orang tua, kenalan dari sahabat-sahabat kami yang ikut saat teduh ini yang sakit. Kami juga berdoa kiranya Tuhan jamah tolong sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa jamahan-Mu kiranya menjamah, menolong, menyembuhkan mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi setiap orang yang di dalam masalah. Kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan nyatakan kesalahan kami, Tuhan ampuni kami, dan Tuhan tolong agar kami mampu bertobat. Dan kalau lewat ini semuanya Tuhan ada rencana, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis,
yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang saya akan persilahkan untuk kita sekalian berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing. Haleluya. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami selalu dengan berkat rohani dan jasmani, dan jadikan kami berkat bagi sekeliling kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, kami pintakan doa ini, dan kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.